Kemudian yang mengherankan, bukankah Husain dibunuh di mana? Di tanah, di Karbala. Karbala tidak akan menjadi suci menurut orang Syiah kecuali karena Husain dibunuh di situ. Seandainya Husain alaihissalam, Husain radhiyallahu anhu dibunuh di Cilengsi, maka tanah Cilengsi yang menjadi apa? Yang menjadi berkah. Kenapa Husain dibunuh di situ, kemudian kok tanahnya menjadi apa? Suci. Sekarang mari kita simak nilai dari tanah Karbala. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap tanah Karbala? Dalam kitab Al-Musnad oleh Ahmad bin Hambal yang ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir, jilid pertama yang diterbitkan oleh Darul Hadis Al-Qahirah, cetakan pertama tahun 1995 Masehi, halaman 446, dari Abdullah bin Nujay dari ayahnya. Suatu saat dia pergi bersama Ali. Dia, yaitu Nujay, adalah yang memegang wadah berwudu Imam Ali. Ketika keduanya sampai di Nainawa, ketika itu dalam perjalanan menuju ke Siffin, Ali berteriak, "Sabarlah wahai Aba Abdillah, sabarlah wahai Aba Abdillah," di tepi sungai Furat. Aku berkata, apa yang dimaksud Ali dengan Aba Abdillah? Kemudian Ali menjawab, "Suatu ketika aku pernah menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara ketika itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berlinang air mata. Aku, yaitu Ali, bertanya kepada Nabi, 'Wahai Nabi Allah, adakah seseorang yang telah membuat engkau marah? Mengapa engkau menangis terseduh-seduh?' Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 'Baru saja Jibril pergi dariku sebelum kamu datang dan membawakan berita kepadaku bahwa Al-Husain akan terbunuh di tepi sungai Furat.' Jibril berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 'Apakah engkau ingin mencium tanah tempat terbunuhnya Al-Husain?' Kami tegaskan, 'Mencium tanah tempat terbunuhnya Al-Husain?' Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 'Iya.' Lalu Jibril mengulurkan tangannya dengan menggenggam sekepal tanah. Lalu Jibril memberikannya kepadaku, yaitu tanah Karbala. Maka aku tidak sanggup menahan mataku untuk menangis." Muhakkik berkata, sanad riwayatnya sahih. Yang ingin kami tanyakan kepada Ustadz cerdas ini, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium tanah tersebut? Bukankah menurut Anda tanah itu tidak memiliki nilai sama sekali? Sekarang mari kita lihat riwayat dalam kitab yang Ustadz cerdas tersebut memiliki, namun tidak dibaca olehnya. Dalam kitab Sahih Bukhari yang diterbitkan oleh Dar Ibn Katsir, cetakan pertama tahun 2002, halaman 834. Dari Abdullah bin Umar berkata bahwa ada serombongan orang, yaitu sahabat, yang bepergian bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian singgah di Hijr, negeri kaum Tsamud. Lalu mereka mengambil air dari sumurnya dan membuat adonan roti. Maka Rasul memerintahkan mereka agar menumpahkan air yang diambil dari sumurnya dan agar adonan roti dijadikan makanan buat unta, dan memerintahkan mereka agar mengambil air dari sumur yang disinggahi oleh unta Nabi Saleh alaihi salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membedakan antara sumur yang pernah diminum airnya oleh unta Nabi Saleh alaihi salam dengan sumur-sumur yang lain. Hal ini disebabkan karena unta Nabi Saleh alaihi salam merupakan salah satu tanda kebesaran Allah. Jika unta tersebut meminum dari sumber air, maka akan memberikan kekhususan dibandingkan sumber air yang lain, walaupun hal tersebut telah berlalu 3000 tahun yang lalu. Lantas, bagaimana dengan tanah Karbala yang telah meminum darah Al-Husain alaihissalam? Memang hal semacam ini hanya dapat diterima oleh orang yang meyakini tabarruk. Dalam kitab Fathul Mulhim, karya Syekh Subair Ahmad Al-Utsmani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 5 dan 6, yang diterbitkan oleh Darul Qalam, cetakan pertama tahun 2006 Masehi, halaman 306 sampai 307. Syekh Al-Utsmani berkata, "Sesungguhnya Ka'bah adalah tempat yang paling mulia dan paling utama di muka bumi ini secara mutlak karena sifat-sifat batin yang telah kami sebutkan, dan hal ini tidaklah mencegah adanya tempat di muka bumi yang lebih utama darinya.
sampai pada kalimat seperti tempat paling utamanya makhluk dan kubur paling mulianya wujud, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya cahaya-cahaya dan manifestasi yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk makhluknya yang paling mulia secara mutlak ini lebih besar dan lebih tinggi dibandingkan manifestasi lain yang Allah tampakkan untuk selain beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dimanapun itu terjadi. Dan hal ini melazimkan bahwa semua tempat yang pernah disinggahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa beliau masih hidup adalah tempat yang lebih mulia dan utama. Kami tegaskan, lebih mulia dan utama dibandingkan semua tempat jika dilihat dari sisi ini, sampai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan tempat tersebut. Jika sebidang tanah saja yang pernah diinjak oleh kaki suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi lebih mulia dibandingkan tempat yang lain dalam pandangan Syekh Al-Utsmani, kami serahkan kepada para pemirsa penilaiannya tentang tanah yang telah dicium oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang benar apa yang telah dikatakan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Manusia itu menjadi musuh apa-apa yang tidak dia ketahui.